Anak-anakku yang terkasih, salam sehat, salam sukacita. Selamat bertemu dengan kami SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Saya, Petrus Harjanto, pagi hari ini akan menyampaikan sesi welcome greeting dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021. Dan dalam masa new normal ini, saya ingin menyampaikan bahwa dunia sudah berubah karena kemajuan teknologi. Dan dalam banyak hal, kita juga harus berubah. Perubahan menuju hal yang baik membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi. Untuk itulah, kalian perlu belajar bersama dengan kita, belajar bersama dengan kami di SMAK Kolese Santo Yusuf Malang ini. Ketika kalian klik SMAK Kolese Santo Yusuf Malang, akan muncul berbagai macam informasi, akan muncul berbagai macam gambar, akan muncul berbagai macam foto, video yang bisa kamu ketahui tentang SMAK Kolese Santo Yusuf ini. Secara singkat, di sana dikatakan bahwa SMA ini berdiri pada tanggal 4 Januari tahun 1954 yang orang menyebut dengan nama SMAK Kolese Santo Yusuf, ada yang menyebut SMA Kosayu, ada yang menyebut SMA Hua-In. Hua-In adalah kepanjangan dari Tionghoa Indonesia, yang waktu itu memang awalnya sekolah ini didirikan untuk menampung anak-anak khusus untuk dari etnis Tionghoa. Yang kala itu, tahun 1954, memang mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian oleh Pastor Wang didirikanlah sekolah baru yang dengan nama Indonesia dan menerima untuk semua anak-anak yang ada di kota Malang ini. Dan bahkan mereka berasal dari luar kota Malang. Itulah yang melekat sampai sekarang, yaitu SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Nah, kami dari staf pimpinan, saya Petrus Harjanto ditugasi menjadi kepala sekolah, kemudian Pak Tri Cahyono, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Pater Antonius Hermanto, ini adalah alumni SMAK Kolese Santo Yusuf yang sekarang menjadi seorang imam. Beliau juga menjadi waka sarpras di SMA kita. Kemudian ada Ibu Linda Yanti yang menjabat sebagai waka kurikulum, dan ada Pak Petrus Wisnu Yonosakti yang menjabat sebagai waka humas SMAK Kolese Santo Yusuf. Kami semua mengucapkan selamat datang di SMAK Kolese Santo Yusuf tercinta ini. Dan sekaligus kami sampaikan rasa terima kasih bahwa kalian telah memilih SMAK Kolese Santo Yusuf sebagai tempat untuk studi lanjut di masa-masa yang akan datang. Sekolah ini adalah milik para imam CDD, Congregatio Discipulorum Domini, yang induknya sekolah ini ada di Tiongkok, ada di Taiwan. Sedangkan di Indonesia, bidang karyanya di pendidikan ada di Malang, ada di Pontianak, ada di Bekasi, ada di Bali. Dan kita semuanya selalu bersinergi bersama untuk memajukan pendidikan di SMAK Kolese Santo Yusuf ini. Ketua yayasan kami, yang ketua umum adalah Romo Willy Malim Batuah CDD, sedangkan ketua yayasan kami adalah Romo Antonius Agustinus Lee CDD. Mohon maaf, Romo Agustinus Lee CDD. Beliau yang berkarya di yayasan kita sepanjang hari mengurusi semua operasional, semua kebijakan yang ada di Yayasan Kolese Santo Yusuf ini. Kita memiliki logo yang berbagai macam unsur ada di dalamnya. Saya hanya mengambil beberapa. Ada segi lima. Segi lima itu melambangkan kelima sila yang ada di Pancasila. Sedangkan ada lingkaran dalam segi lima, itu melambangkan sebuah sistem yang terpadu untuk menatap masa depan. Anak-anak dikondisikan untuk fokus menatap masa depan. Boleh meratapi sesuatu yang sudah pernah terjadi, boleh sedih, boleh kecewa, tapi tidak boleh lama-lama. Karena fokus kita harus mengerjakan sesuatu yang ada di depan kita. Ada tugas-tugas baru yang lebih menantang di masa-masa yang akan datang. Kemudian peta Indonesia menunjukkan bahwa siswa sekolah ini berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada 26 provinsi yang merupakan asal dari anak-anak sekalian, dan semuanya akan bergabung di SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Dan yang paling melekat di hati kita dan di dalam kehidupan kita sepanjang hari, itu ada pita bertuliskan tetap bersemangat, sebagai bagian dari moto sekolah yang dimaksudkan agar
dalam keadaan apapun harus tetap memiliki daya juang dan semangat tinggi yang dijiwai oleh ikatan persaudaraan yang sejati. Itulah yang menjadi roh dari apa yang akan kita jalani di SMAK Kolese Santo Yusuf ini. Nah, di dalam kebersamaan kita nanti, karena kalian berasal dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia, ada dua wadah yang bisa mengembangkan kepribadian dan persaudaraan di antara kita, yaitu paksi dan peksi. Apa bedanya? Paksi adalah persaudaraan anak Kolese Santo Yusuf. Ketika kalian datang di Kolese Santo Yusuf, entah ini masih virtual, entah nanti bisa datang di Kota Malang, kalian akan disambut dalam persaudaraan antar sesama siswa di Kolese Santo Yusuf yang diberi nama paksi. Sekali lagi, persaudaraan anak Kolese Santo Yusuf. Ada paksi Kalimantan, ada paksi Sumatera, ada paksi Jawa, ada paksi Papua, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Setelah kalian meninggalkan sekolah ini, entah lulus entah tidak, kalian tetap bersaudara dengan kita, tetap menjalin persaudaraan dengan kita dalam wadah yang baru, namanya peksi. Peksi adalah persaudaraan ex Kolese Santo Yusuf, di mana di dalam peksi itu terjalin kerjasama antar alumni, kerjasama antar berbagai macam kelompok yang dulunya pernah bersekolah di Kolese Santo Yusuf. Disinilah persaudaraan itu muncul, disinilah persaudaraan itu tidak pernah terhenti di SMAK Kolese Santo Yusuf Malang ini. Santo Yusuf itu siapa? Kebanyakan dari kita sudah tahu bahwa Santo Yusuf adalah suami dari Maria, bapak angkat dari Tuhan Yesus, yang merupakan atau memiliki pribadi yang tulus, jujur, sederhana, bijaksana, kerja keras, dan selalu rendah hati. Itulah Santo Yusuf yang akan menjadi teladan, yang akan menjadi panutan, yang akan kita contoh dalam kehidupan kita sepanjang hari. Nah, untuk itu saya perlu memperkenalkan visi dan misi kita. Nah, visi kita adalah menjadi komunitas belajar unggul, berpedoman pada standar nasional, berorientasi global, yang menghayati nilai-nilai kasih, taat, kerjasama, dan disiplin. Apa itu kasih, taat, kerjasama, dan disiplin? Nanti akan saya coba utarakan dalam bahasa yang lebih sederhana, dalam bahasa yang boleh dikatakan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan misi kita adalah mewujudkan pendidikan kaum muda Indonesia seutuhnya melalui keunggulan akademik, kecakapan hidup, dan keterbukaan. Ada 2 poin kecakapan hidup dan keterbukaan yang nanti akan saya sampaikan pada sesi yang berbahagia ini. Nah, untuk itu kita simak sebentar pengantar dalam berupa video yang mungkin kalian pernah lihat, tetapi ini sangat menarik bagi saya dan saya pikir cocok untuk kalian. Kita lihat bersama. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have
Nah, banyak kisah yang bisa ditangkap dari video itu, nak. Mungkin kalian punya penangkapan yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa setiap anak itu selalu dicintai oleh orang tuanya. Dan orang tua selalu ingin membahagiakan anaknya, selalu ingin memenuhi kebutuhan anaknya, meskipun orang tua itu mengalami masa-masa yang sulit, nak. Dan itu kadang kamu tidak mengetahuinya. Nah, untuk itulah kalian belajar di Kolese Santo Yusuf ini tentu atas cinta dari orang tuamu, tentu atas kasih yang luar biasa. Dan sekali lagi, setiap anak pasti dicintai oleh orang tuanya. Nah, maka dari itu, saya melalui video ini akan memaparkan berbagai hal yang ada di visi misi sekolah kita. Yang pertama tentang kasih. Bagaimana saya harus menghormati orang tua? Menghormati orang tua itu tidak bisa ditunda, nak. Harus mulai dari sekarang juga, dan bahkan harusnya mulai dari waktu-waktu yang kemarin. Dan sekali lagi, bahwa yang namanya anak bagaimanapun juga selalu ingin dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua, meskipun kadang-kadang kamu tidak tahu. Tetapi perjuangan untuk itu, nak, kadang tidak gampang, kadang melelahkan. Untuk itulah, nak, sebagai anak mestinya tidak bisa ditunda. Kita harus selalu hormat dan berbakti kepada orang tua kita. Setiap anak selalu dicintai dan selalu dikasihi, maka sudah selayaknya lah bahwa kita harus wajib mengasihi satu dengan yang lain. Jangan pernah terjadi, nak, meskipun kadang-kadang kita mendengar, meskipun kadang-kadang kita melihat, jangan pernah terjadi anak Kolese Santo Yusuf melakukan kekerasan, entah kekerasan fisik, entah kekerasan kata-kata kepada orang lain. Ingat, setiap anak tadi pasti dicintai oleh orang tuanya. Maka tidak ada hak, tidak diizinkan, tidak boleh di antara kita menyakiti teman yang boleh dikatakan selalu dicintai oleh orang tua mereka masing-masing. Itu hal yang ingin saya katakan. Dan kita adalah keluarga, kita adalah Indonesia, NKRI, Kesatuan Negara Republik Indonesia, itu adalah menjadi tanggung jawab dari kehidupan kita untuk saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada kata taat di sana. Taat itu artinya tidak boleh membantah. Memang ini bukan forumnya diskusi. Nah, kalau kita berbicara tentang taat, ya kita harus mematuhi setiap aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di suatu tempat di mana kamu tinggal. Di mana aturan itu bukan untuk diperdebatkan, aturan itu bukan untuk didiskusikan, tetapi untuk dipatuhi. Nah, ini perkara yang tidak gampang, akan tetapi belajarlah untuk memahami dan bisa menjalani itu. Kita harus melaksanakan tanpa banyak bertanya. Ini mohon maaf, nak, bukan forumnya diskusi. Seperti kalau kita diskusi tentang materi, diskusi di kelas, ya memang semua orang boleh bertanya. Tetapi ketika ada peraturan, ketika ada sesuatu yang harus dikerjakan, ya hendaknya kita melaksanakan tanpa harus bertanya. Seperti Santo Yusuf, yang tanpa banyak bertanya, tanpa banyak protes, dengan rela hati mengambil Maria menjadi istrinya. Itu adalah taat pada kehendak Tuhan. Dan kita menumbuhkan kejujuran. Kolese Santo Yusuf memegang keras ini, nak. Jadi artinya apapun latar belakang kalian, apapun masa lalu kalian, ketika sudah berada di Kolese Santo Yusuf, maka mari berjuang untuk menjadi orang yang jujur. Contoh sederhananya, ketika kita sudah mulai belajar, kita sudah harus mengumpulkan tugas ini dan itu, semuanya harus dikerjakan atas perjuangan sendiri. Nah, tidak boleh ada yang namanya anak Kolese Santo Yusuf melakukan kecurangan di dalam proses pembelajaran. Ini adalah pendidikan yang ditanamkan, yang efeknya akan panjang dipakai selama seumur hidupmu. Dan kerjasama, tentu kita menyadari sekarang ini sudah zamannya bukan orang egois lagi memikirkan aku, tetapi kita harus berpikir bahwa kita harus berkolaborasi sehingga semuanya bisa saling berkembang bersama-sama. Dan untuk itu, supaya bisa berkolaborasi dengan baik, tentu kita harus berani percaya pada teman-teman kita, percaya sama guru-guru kita, percaya sama sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Dan supaya bisa kita menjalin komunikasi yang baik, kita juga harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Jadi ada dua hal yang harus kamu kerjakan. Nah, artinya kita bekerja sama dengan orang lain itu harus bisa dipercaya, dan juga bisa mempercayai orang lain. Dan urutannya mulai dari diri kita. Nah, saya bisa dipercaya, saya juga bisa mempercayai orang lain. Nah, disiplin ini suatu perjuangan, nak.
Banyak orang mengatakan bahwa sekolah di Kolese Santo Yusuf itu disiplinnya tinggi. Benar, karena ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, harus dikerjakan. Meskipun untuk proses ini kamu akan mengalami yang namanya sakit, yang mengalami yang namanya lelah, mungkin capek, mungkin latihan itu terus-menerus tidak ada hentinya. Tetapi itulah suatu proses untuk menuju yang namanya disiplin. Dan ini berkelanjutan, dan ini akan menumbuhkan menjadi suatu budaya hidup, bahwa kalau anak waing pasti disiplin, kalau anak waing pasti taat sama peraturan, dan itulah yang akan membentuk kalian menjadi anak Kolese Santo Yusuf yang sesungguhnya. Dan ini jangkanya panjang, nak. Disiplin mungkin hasilnya atau kemudian budaya ini baru kita nikmati setelah kita lulus dari SMAK Kolese Santo Yusuf, tetapi ini adalah suatu proses panjang yang boleh dikatakan perjuangannya selama 3 tahun di Kolese Santo Yusuf, tetapi dampaknya bisa kita nikmati panjang selama hidup kita. Nah, di dalam misi tadi ada kata kecakapan hidup. Memang sekarang ini banyak kesulitan yang muncul. Nah, apalagi masa pandemi ini, kita mempunyai berbagai macam kesulitan yang kadang-kadang tidak seperti yang kita kehendaki. Tetapi anak Kolese Santo Yusuf dididik untuk mampu mengatasi kesulitan itu. Jadi ketika seseorang mengalami kesulitan, orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang pernah belajar di Kolese Santo Yusuf pasti mampu mengatasi kesulitan itu. Caranya bagaimana? Butuh proses yang panjang, nah, tidak bisa didefinisikan dalam waktu yang singkat. Maka supaya bisa meraih itu, seseorang harus memiliki kontrol diri yang baik. Kontrol diri, kontrol emosi, supaya, dan juga kontrol mulut, mungkin kontrol jari sekarang. Jadi maksudnya kalau pencet-pencet di handphone juga harus kendalikan jarimu, kendalikan pikiranmu, supaya kamu tidak menyakiti orang lain dan tidak timbul masalah dari apa-apa yang telah kamu lakukan. Maka anak Kolese Santo Yusuf selalu dikondisikan, selalu diberi bekal, diberi kecakapan untuk mengubah kesulitan menjadi sebuah peluang. Peristiwanya mungkin sama, nak, tapi kalau dilihat dari kacamata anak yang mohon maaf tidak pernah sekolah di Kolese Santo Yusuf mungkin kesulitan, tapi bagi anak yang pernah belajar di Kolese Santo Yusuf, ini peluang yang bisa saya raih. Nah, itu pemikiran yang memang harus ke arah sana kita meraihnya. Di sana juga dikatakan kata keterbukaan. Keterbukaan secara sederhana, kita boleh membuka mata lebar-lebar, kita membuka telinga lebar-lebar supaya banyak melihat dan banyak mendengar apa-apa yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita. Sehingga akhirnya kalian menjadi pribadi yang bahagia. Karena apa? Bisa mengolah setiap apa yang kamu lihat, mungkin tidak suka, mungkin tidak nyaman, tetapi bisa diolah menjadi sesuatu peluang yang baik. Nah, orang yang seperti itulah orang yang memiliki pribadi yang bahagia. Dan itu yang akan kita perjuangkan. Terkadang memang setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Mungkin menyakitkan, nah, tapi jangan lupa, ada Tuhan di sisi kita, ada Tuhan yang menjaga kita. Maka tekunlah dalam doa supaya kita yakin kita mampu mengatasi kesulitan itu dalam bimbingan dan dalam kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sempit, nah, tidak setiap kesulitan itu mampu diselesaikan oleh manusia, tetapi dalam Tuhan semuanya akan bisa teratasi. Jangan pernah melupakan ini, nah. Dan sesuatu hal yang menjadi arah strategis kita di SMAK Kolese Santo Yusuf, bahwa anak Kolese Santo Yusuf diarahkan untuk menjadi pribadi yang menarik, cerdas, memiliki pelayanan, dan memiliki jati diri yang baik. Secara singkat ingin saya katakan, menarik itu berarti memiliki kelebihan. Kelebihan dalam hal apa? Dalam hal karakter, yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab, taat, mandiri, dan peka terhadap lingkungan. Itu seperti yang saya paparkan di visi tadi. Sedangkan penampilannya juga layaknya seorang pelajar. Pelajar itu bagaimana? Ya, bajunya rapi, meskipun sederhana tapi harus rapi. Nah, itulah pelajar di Kolese Santo Yusuf. Kemudian anak Kolese Santo Yusuf dikondisikan untuk memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang anak yang lain, yaitu apa? Tetap bersemangat, persaudaraan, dan solidaritas. Itulah kebersamaan kita yang mungkin kalian sering mendengar semangat-semangat, tetapi kita mengatakan tetap bersemangat. Nah, berbeda dengan semangat, tetapi kita mengatakan tetap bersemangat. Itulah yang boleh dikatakan menariknya dari Kolese Santo Yusuf. Anak yang cerdas itu adalah menangkap materi ajar secara utuh. Jadi kalau menerima pelajaran dari guru, jangan dicomot sepenggal-sepenggal, harus semuanya dipahami bersama. Memiliki kontrol diri yang baik, itu yang saya katakan tadi, kontrol tutur kata,
bisa menentukan skala prioritasnya yang mana, pandai-pandailah bergaul. Ingat, kamu nanti bertemu dengan orang dari ujungnya Sumatera sampai dengan ujungnya Papua. Tentu mereka mempunyai karakter yang berbagai macam, tetapi cerdaslah dalam bergaul. Bagaimana saya harus memahami orang lain, saya harus memahami budaya teman-teman saya, tanpa harus egois memikirkan diri saya sendiri. Dan mari kita cerdas dalam membangun budaya dialog, entah dengan teman, entah dengan guru, entah dengan orang tua. Ini memerlukan kecerdasan tersendiri, dan tentu saja banyak prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakak kalian. Tentu kalian pun akan dikondisikan untuk tetap berprestasi dalam kancah nasional maupun internasional. Kita mempunyai semangat pelayanan, nak. Pelayanan yang kita maksudkan di sini di dalam era sekarang ini adalah siap dengan layanan digital. Bagaimanapun juga kemungkinan besar kamu akan sekolah secara online. Nah, untuk itulah layanan digital yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, yang diberikan oleh sekolah harus bisa kamu tanggapi dengan baik sehingga kita sama-sama menjadi orang-orang yang hebat. Nah, untuk itu tentu kita akan menjalankan semua tugas dengan riang gembira. Kalau sudah gembira tentu akan bahagia. Nah, jadi meskipun lelah, meskipun capek, ya mari kita jalani dengan sukacita. Ini budaya yang mungkin sudah dianggap usang oleh zaman, tetapi saya mengatakan bahwa di Kolese Santo Yusuf itu budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu adalah menjadi prioritas yang selalu diajarkan kepada anak. Contoh konkretnya adalah ketika di sekolah ada tamu dan kamu bertemu dengan tamu yang mungkin kamu tidak kenal, tapi hebatnya anak Kolese Santo Yusuf selalu menyapa. Selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu. Itulah anak Kolese Santo Yusuf yang mungkin perlu diajari, yang mungkin perlu dibiasakan. Nah, kita juga harus peka terhadap situasi dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban. Ini masalah yang sangat penting. Ketika kita mempunyai tugas, kita mempunyai pekerjaan, kita mempunyai tanggung jawab yang dipercayakan kepada kalian, ya semuanya tentu ada batas waktunya. Maka harus diselesaikan dengan baik, atur prioritas supaya kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu. Dan yang poin terakhir yang ingin saya katakan adalah mari menumbuhkan rasa cinta kepada sesama, kepada teman, kepada guru, kepada keluarga dengan teladan Santo Yusuf yang tulus hati dan setia. Hingga akhirnya muaranya anak Kolese Santo Yusuf akan memiliki jati diri. Jati diri yang mana? Yaitu menumbuhkan kedewasaan secara nyata. Contoh sederhananya, ketika sekarang mungkin apa-apa kamu masih dilayani sama orang tuamu, tetapi setelah bersekolah di Kolese Santo Yusuf, kamu harus bisa menjadi orang yang bisa mengurus dirimu sendiri. Nah, kalau perlu, katakanlah nanti sudah offline, kamu akan balik ke kotamu, tidak perlu dijemput. Kalau kamu mau dari kotamu mau menuju ke Malang, tidak perlu diantar. Itulah kedewasaan yang sekali lagi kamu butuh percaya dan kamu butuh menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, mari kita berproses untuk belajar mengedepankan kemandirian. Ini seperti yang saya katakan tadi, dan menumbuhkan praktek kejujuran itu dalam ucapan dan tindakan. Istilahnya ini harus diperjuangkan bersama. Mari menumbuhkan empati. Kita harus belajar, berusaha memposisikan kita menjadi orang yang dikenai. Katakanlah kamu mau marah sama temanmu, kamu harus berpikir bahwa seandainya aku menjadi dia, apa yang saya rasakan. Sehingga kalau ini kamu miliki dengan baik, kamu penuhi dengan baik, tentu kamu akan berhati-hati ketika harus meluapkan kemarahan, ketika harus menegur temanmu, ketika harus melukai orang lain ataupun menyakiti orang lain. Nah, inilah yang selalu kita ajarkan bersama-sama. Dan mari kita semuanya bersinergi bersama, memiliki peran satu tubuh banyak anggota di dalam keluarga besar Kolese Santo Yusuf. Kalau kaki sakit, mungkin tangan akan ikut merasakan sakit. Kalau mata itu terluka, mungkin seluruh badan kita juga akan merasakan hal yang sama. Itulah peran kita masing-masing, dan semuanya harus berjalan sesuai dengan fungsinya secara maksimal. Dan yang mendasari semua, mari memiliki hati yang mempunyai rasa bersyukur dan rendah hati terhadap segala sesuatu yang harus kita jalani. Mungkin tidak mengenakan, tetapi selalulah bersyukur dan rendah hati. Saya kira itu yang bisa saya katakan di dalam ucapan selamat datang di Kolese Santo Yusuf. Apa itu Kolese Santo Yusuf? Inilah roh yang akan kita turuti. Tentang bangunan, tentang teman, tentang situasi lebih lanjut nanti teman-teman yang lain akan memaparkan dalam sesi-sesi yang lain. Satu hal yang menarik dari William Shedd, dia mengatakan bahwa perahu yang didambatkan di dermaga akan aman,
tetapi tidak untuk itu perahu itu dibuat. Kalian tidak dilahirkan untuk menikmati keindahan dunia ini dengan nyaman-nyaman, dengan santai-santai, nah, tetapi kamu diciptakan, dilahirkan untuk menjadi orang yang berjuang hingga saatnya nanti kamu menjadi orang yang kuat, kokoh, dan tangguh menghadapi berbagai macam guncangan kehidupan ini. Dan itulah yang akan kita perjuangkan bersama selama belajar di Kolese Santo Yusuf ini. Mari berproses, dan semboyan kita jangan lupa tetap bersemangat. Terima kasih, Nak.